pertama, mari kita pujikan Hidupku Takkan Sama. Boleh tepuk tangan bareng-bareng ya teman-teman. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah bagiku, hidupku takkan sama. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saatnya kita memasuki ibadah lebih dalam lagi. Kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Boleh saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau gantungkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, kami ada di sini, semua berkat karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kau kumpulkan kami pada hari ini juga karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau yang berhalangan hadir. Dan Yesus, Kau jamah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini lebih dalam lagi. Tuhan Kau berkati kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin ya. Mari lagu selanjutnya kita akan pujikan Ku Naikkan Syukurku. Boleh goyang kanan kiri teman-teman. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan pilihannya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan pilihannya untuk-Mu. Kita akan mempersilakan buat teman-teman yang lain yang mau memberikan kesaksian buat cinta kasih Tuhan selama 1 minggu ini. Ya, shalom teman-teman. Ya mungkin saya mau sharing aja ya perjalanan dapetin kuliah. Nah kan awalnya kelas 12 ada pembagian pengumuman yang eligible SNMPTN. Nah puji Tuhan nama saya masuk di 40 besar top di SMA saya waktu itu. Nah habis itu kan jangan seneng dulu, ini cuma eligible doang ini, belum bertandingnya ini. Nah habis itu kan pas pendaftaran SNM aku konsultasi sama teman-temanku, sama orang tuaku, sama Tuhan, sama ya banyak lah, terutama Kak Feb itu. Kak Feb yang mempunyai peran penting ya untuk pemilihan jurusan saya ya. Kan pertamanya pengennya teknik informatika, terus katanya Kak Feb, wah ini aja udah aku tergoyahkan gitu. Coba ya puji Tuhan pas kan SBM pengumumkan timelinenya begini, eligible, habis itu pendaftaran SNM, terus pengumuman SNM, habis itu SBM kan. Nah pas pengumuman SNM deg-degannya minta ampun. Kalau misalnya nggak keterima SNM kan belajar lagi SBM. Nah belajar SBM ini aku udah telat berapa bulan ini belajarnya kan. Udah tinggal sisa 3 bulan lagi buat SBM. Cukup gak ya waktunya buat belajar, kayak merasa apa ya, merasa kayak nggak siap banget buat SBM. Terus malam berdoa, pagi ini anehnya sekolahku ini, pagi sekolah, balik-baliknya pulangnya pengumuman SNM. Nah ini kenapa kok gak diliburkan saja gitu kan, hari penting gitu kan. Habis itu pas malam berdoa, bangun pagi sekolah,
deg-degan di sekolah gak bisa fokus. Habis itu pulang pas di rumah aku duduk di depan komputer sambil dengerin lagu worship saking dredegnya. Habis itu dredeg sambil nunggu waktu sisa 3 menit. Habis itu lagunya ganti ini lagunya kayak ngasih kode ke saya gitu kan. Ngasih kodenya apa? Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus. Aku mental ya Tuhan, ini apa ya Tuhan? Ini tanda-tanda aku gak keterima Kak. Habis itu pas di ref ya lagu itu pengumumannya keluar kan. Aku buka, loadingnya lama soalnya banyak yang akses kan, error. Habis itu pas dapet, kelihatan selamat. Udah aku langsung lari ke kamar mamaku, meluk sambil nangis, sambil terima kasih ya. Soalnya kan habis itu udah kan gak dredeg lagi, SBM sudah gak kepikiran, kuliah udah gak kepikiran, udah deh. Akhirnya pas masuk kuliah ini bener katanya Mas Titus salah. bener kayak badanku keceng masuk teknik elektro gitu, kayak stand out banget gitu, yang lainnya keker. Cuma aku doang yang keceng, tapi ya puji Tuhan diberi kekuatan di aspeknya, bisa melalui tanpa kehilangan mental, kehilangan sih cuma ya ya di day one kuliah itu profesornya aku kira dosennya bakalan galak-galak, ternyata ada dosen muda yang asik, dosen tua yang asik, dosen tua yang gak asik. Ya seperti itulah ya, jadi kali gue kuliah ya. Puji Tuhan cuma dapat satu dosen yang gak enak, bukan gak enak sih sebutannya ya, yang berchallenge asik. Ya udah gitu aja buat saya, terima kasih. Terima kasih Diri sebagai kesaksiannya ya. Itu lagunya itu bukan Jangan Pernah Menyerah, itu bukan karena dia mau apa kayak SBM tadi ya, tapi Jangan Pernah Menyerah karena pelajaran selanjutnya itu akan lebih susah ya daripada SBM ya, gitu kan Darius? Iya, itu kode ya dari Tuhan. Semangat ya, selamat dan semangat gitu ya. Selanjutnya ada yang mau kesaksian lagi enggak? Mbak Dea, boleh ya. Shalom teman-teman. Sebenarnya ini udah pengen kesaksian tapi maju mundur gitu ya, karena pengalaman ini tuh cukup menampar saya ya, maksudnya bikin saya matek gitu kan. Jadi ini beberapa bulan yang lalu boleh ya. Nah beberapa bulan yang lalu dia diberi kesempatan sama Tuhan untuk merasakan rasanya ditipu gitu ya. Tipunya ini berupa uang yang mungkin bagi anak kos itu cukup besar gitu ya. Nah awalnya gimana kok bisa gitu kan. Waktu itu saya balik main game setelah beberapa tahun pensi. Di situ saya mulai jualan akun, karena akun saya ini dilihat-lihat bisa menghasilkan uang gitu kan. Uangnya gak main-main sih, ya gak besar juga tapi gak kecil juga gitu. Nah, saya masukkan ke salah satu platform jual beli gitu, nggak jual beli sih sebenarnya. Pokoknya saya masukkan platform, saya tulis harganya berapa. Nah, nggak lama itu ada satu orang yang telepon gitu kan, mau beli. Nah, sistemnya kalau di dunia game gitu tuh, kalau mau beli akun atau jual akun itu harus ada rekber. Rekber ini rekening bersama di mana dia bertanggung jawab untuk menyalurkan dana dari A ke B gitu ya. Jadi dia penengah gitu kan. Oke, saat itu posisinya saya di telepon orang mau beli ini, saya lagi multitasking ya. Yang ngerjakan tugas, ya lagi teleponan sama teman yang lain juga lewat line. Terus ada lagi saya dengerin musik gitu kan. Kebetulan musiknya bukan musik melo ya, bukan musik pujian-pujian gereja enggak ya, tapi jeduk-jeduk gitu, karena memang itu memicu adrenalin saya buat belajar gitu kan. Sampai akhirnya karena saya fokusnya terpecah, si orang ini ngechat gitu kan, karena mungkin berisik banget gitu kan kamar saya. Dia minta nomor kartu. Nah posisi saat itu yang di bayangan saya adalah nomor kartu ini ya nomor ATM gitu kan, nomor rekening gitu kan. Tapi waktu itu saya tanya kan, nomor kartu itu yang mana ya gitu kan.
oh yang ini mbak, yang ada yang 16 digit atau berapa digit itu ya, oh iya bentar-bentar gitu kan. Nah dia bilang itu mbak ada di belakang kartunya gitu. Oh saya semakin semangat kan, oh ini ada duit cair nih, kita gitu, bisa makan-makan nih gitu kan. Saya kasih lah teman-teman, tanpa saya sadari kalau sebenarnya nomor kartu itu tidak boleh dikasih ke orang gitu kan. Oke, saya kasih, tiba-tiba ada notif dari OVO gitu. Boleh nyebut merek nggak sih? Ya itu pokoknya dari warna ungu itu kan, minta minta apa ya, kayak mau narik apa sih, uang gitu loh. Kayaknya lewat bank biru, sekali klik itu bisa kayak ngambil uang gitu loh, tapi harus ada persetujuan gitulah. Nah waktu itu dia bilang, mbak ini saya mau transfer gitu kan, coba mbaknya lihat terus nanti klik oke ya gitu. Saya tanpa membaca mengiyakan, klik oke gitu kan. Waduh gitu kan, udah seneng nih. Terus saya cek ini kan, cek apa namanya, cek saldo Anda berkurang gitu kan. Waduh gitu kan, kok bisa gitu kan. Saya tanya masnya, mas ini nggak masuk loh uangnya, tapi malah saldo saya tuh berkurang gitu kan. Loh masa sih kak, berkurang berapa? Berkurang sekian gitu kan. Oh ya udah kak, nanti saya transfer sama uang kurangannya itu gitu. Masih percaya nih ya kan, namanya seorang dia percaya sama orang yang kayak gitu gitu kan. Masuk lagi dari si Ijo gitu kan, meminta persetujuan untuk tarik uang dari ATM. Nah dari situ saya masih nggak connect ya, ini kenapa kok ada banyak notifikasi masuk minta persetujuan transfer uang gitulah. Nah dari situ tiba-tiba ada satu momen HP saya itu getarnya itu kenceng, tek gitu kan. Situ saya baru sadar kalau ini penipuan teman-teman. Baru ngah di situ. Nah udah panik kan, uang saya lihat uangnya tuh udah berkurang cukup banyak gitu kan. Saya telepon papa. Oh papa marah kan, mama juga pasti marah gitu kan. Diminta untuk segera mengurus. Tapi saat itu yang ada di pikiran saya adalah gimana caranya mengurus gitu kan. Karena udah ngeblank, udah panik, nggak tahu mau gimana. Tugas ini juga udah nggak kepegang sama sekali. Akhirnya saya telepon call service bank biru, minta diblokir semua. Dan saat itu saya baru ngeh, saya tuh di si ungu ini nggak ada saldo teman-teman, nggak ada saldo untuk bertahan hidup sampai pembuatan kartu baru. Saya telepon papa segala macam bla 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 bla. Singkat cerita, besoknya itu saya ke bank biru itu buat ngurus. Ternyata teman-teman, sebenarnya itu bisa diurus kalau memang ada beberapa bukti, kayak misalnya jual belinya ini loh, apa sih, bukti chat dan kawan-kawan gitu kan. Nah saya enggak, saya kan chattingan nih, saya buka, ternyata semua pesan itu sudah ditarik dan foto dia pegang KTP, pelaku pegang KTP itu juga ditarik. Dan di situ saya lupa nggak screenshot. Ternyata itu bisa diurus teman-teman. Sampai akhirnya ya udahlah, saya mencoba untuk mengikhlaskan itu walaupun masih emosi kan. Saya cerita sama si mbak-mbaknya ini, ternyata memang benar. Sekarang itu penipuan itu udah mulai canggih. Mulai dari pakai aplikasi satu klik itu, terus ada yang pakai apa ya, nomor WA tapi udah verified gitu kan. Nomor-nomor yang udah verified, terus akun-akun sosial media yang ternyata sudah verified, tapi itu verifiednya tuh kayak diakalin gitu teman-teman. Dan itu aku baru tahu banget ternyata tuh model penipuan di zaman sekarang itu udah jauh lebih canggih dan banyak juga nasabah yang terkena penipuan itu. Karena ya memang mereka menganggap oh ini akun verified, akunnya si bank ini gitu kan. Kemarin juga sempat cerita sama salah satu pegawai bank tersebut, ternyata memang sudah dikonfirmasi ya, banyak yang terkena juga sampai-sampai pihak bank itu bikin satu video yang menjelaskan sosial media mereka itu apa aja sih yang apa ya, benar-benar punya mereka gitu. Nah dari sini saya tuh belajar bahwa jangan sampai terulang lagi gitu ya, memberikan nomor kartu, terus ketika multitasking tuh kalau memang ada satu yang urgent tuh stop dulu gitu kan.
Dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran teman-teman yang lain untuk lebih berhati-hati akan modus penipuan yang semakin hari ini semakin modern gitu ya, semakin berkembang banget gitu. Itu aja sih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Dia buat sharingnya. Jadi kalau kayak gini ya, kalau ada yang sharing gini kan kita jadi tahu juga ya, karena apalagi perempuan-perempuan itu gampang ditipu ya, entah ditipu dengan uang atau ditipu dengan harapan dan janji manis ya kan, kayak gitu. Oke, kayaknya sudah cukup ya, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun goyahkan, darah Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri. Saya undang teman-teman untuk berdiri bersama. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami sampai detik ini Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong urapi para pembicara kami, berikan hikmat berkat, dan biarlah apa yang disampaikan oleh pembicara-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Makasih Tuhan, makasih, ajari kami untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, boleh duduk kembali teman-teman. Yang cowok di sini, kita para ciwi-ciwi ke atas ya teman-teman. Oke ya, itu tadi ya dia suka Blackpink. Nah, apalagi teman-teman yang terupdate? Makasih. Iya, kan nggak cuma K-pop tok ya, Eva ya, setuju Eva karena oke ya. Kematian Ratu Elizabeth II. Kalau Elizabeth Krisis Putra, Putra ya, masih ada ya, puji Tuhan. Oke, update yang lain. Ini yang lagi rame nih, bro. BJORKA. Gimana bacanya? Bjorka Hector. Lagi update loh. Kalau teman-teman ngikuti, ada yang tahu?
data nasabah rakyat Indonesia dalam arti data pribadi kita, ya bisa jadi kita ya, karena kita nggak tahu yang bocor yang mana. Itu dia lakukan di websitenya, ada yang tahu? Kominfo. Yang dia bilang bahwa Kominfo itu satu kata yang tidak boleh terucap, idol, tapi idiot ya, intinya kayak gitu. Nah dia sekarang ini lagi rame kalau akan membuka salah satu data yang dimiliki oleh presiden kita. Ya entah itu benar atau enggak, tapi akhirnya kita tahu bahwa di media sosial itu ada hal yang baik, ada hal yang enggak baik juga ya, kayak kisnya tadi Dea. Ya itu kira-kira kalau kita boleh fair, dia merasa bahwa itu penipuan semurninya atau ada kelalaiannya Dea? Ada salah satu kelalaian. Nah teman-teman ada yang tahu connect nggak sih? Get kontak. Pakai semua nggak? Pakai. Iya sempat pakai tapi tak uninstall. Oke ya, karena mungkin kalau teman-teman sudah tergabung ke nasabah atau punya CC kartu kredit atau nasabah bank tertentu, sudah layak dewasa gitu, teman-teman akan dihubungi sama yang namanya bank. Nggak cuma bank ya, pinjaman ya. Makanya kakak saranin buat teman-teman pakai aplikasi itu. Jadi selama kayak itu penipuan, biasanya orang akan langsung selama mengontak kamu tuh Dea, dia akan langsung muncul di sini, penipu kasus apa, penipu kasus apa, penipu kasus apa. Ganti-ganti dia, nggak mungkin cuma satu gitu. Jadi itu mungkin buat teman-teman yang lain ya, biar dari pelajaran Dea tadi akhirnya kita juga seperti ke email ya, teman-teman bisa sharing. Jadi teman-teman bisa lebih notice ya. Oke teman-teman, kita mau masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Kakak mau tanya, di sini semuanya suka sama idol nggak? Memiliki idol nggak? Punya ya. Tapi sebelumnya kita akan baca ya. Kalau di Efesus 4 ayat 17 sampai 24 ini menceritakan tentang manusia baru, yaitu kita ini yang lama Tuhan sudah ganti karena Tuhan sudah mengampuni setiap kita. Nah kita mau baca di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Sudah semua? Kita akan baca kanan kiri ya. Matius 11 ayat 28 sampai 26, batasnya Yesi ke sini, Putri ke email. Yuk, 28 dulu silakan, kanan 1 2 3. Semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, terima kasih teman-teman ya bacaannya di sini. Kenapa kok kita diberikan salah satu bacaan ini, materi ini, supaya kita ini, saya yakin namanya kita manusia ya, kita punya yang namanya kelemahan. Kuk tahu nggak teman-teman kuk? Apa? Di sini yang mana? Yang pijet-pijet itu? Iya benar, teman-teman tahu nggak kuk? Kuk itu yang ditaruh di lehernya. Ini bukan sapi ya, bukan sapi ya. Ini cuma ilustrasi. Ya kalau ingat kisahnya Simpson, dia itu ditaruh kayak gitu, terus dia disuruh kalau itu buat giling gandum kan kalau di zamannya Simpson. Tapi kok ini adalah sesuatu yang berat supaya sapinya itu gampang buat baca itu loh, ditonton gitu, didorong gitu ya. Itu namanya kuk ya. Setiap kita tuh punya ya namanya pergumulan. Bahkan tadi kakak tanya, teman-teman nggak tanya kakak tadi gimana kabarnya tuh, cek melasi sih kak. Enggak ya, itu hanya satu hal yang siapa sih di sini yang kakak mau tanya gitu. Kalau ada temennya datang pemuda tanya, biasanya kan salaman tuh ya, salaman aja masih disuruh ya. Enggak juga lah, ada yang tanya gimana kabarnya, ada yang gitu. Kalau datang nanti ke ibadah atau di kampus atau di SMA, pagi teman-teman, gimana kabarnya, ada yang gitu. Cuma ngomong shalom.
Oh shalom ya, beriman ini ya. Nah, nggak ada salahnya loh teman-teman juga. Eva, halo, gimana kabarnya? Baik. Baik, beneran baik? Ya pokoknya baik. Ya. Karena orang Indonesia cuma didoktrin untuk berkata tentang baik. Nggih ya. Gitu. Nah, kakak mau sharing, teman-teman sudah tahu ya gimana kakak sendiri juga hari ini masih berjuang dengan yang namanya sakitnya kakak. Sakit yang tidak terlihat, tapi itu ada ya, yaitu depresi. Buat kakak pribadi justru kakak bersyukur ya Tuhan memberikan keberanian untuk saya belajar untuk terbuka. Kenapa? Karena itu akan membuat orang di sekitar kita lebih aware ya. Jadi ada, oh ini dia punya kerentanan ini. Nah, tapi di bangsa kita ini realita ya, dari banyak banget yang nge-DM kakak, sampai ada yang agak memaksa ya, please balas DM ku ya, karena dia sharing tentang kayak sakitnya ya. Bahkan ada orang yang tinggal jauh di benua yang lain yang hubungi saya, nelpon saya, dia menanyakan kabarnya kakak, dia juga sedang berjuang di sana. Itu yang terjadi saat kita terbuka ya, dan setiap kita dikasih kekuatannya sendiri-sendiri, benar ya teman-teman ya. Kakak nggak bisa menyamakan yang kakak lakukan itu juga teman-teman lakukan, dan sebaliknya kayak gitu ya teman-teman. Nah, dibalik kakak itu sedang berjuang ini ya, kok ini ya yang teman-teman tahu, kakak sudah lama tidak bermain dengan Instagram atau sosial media yang tidak seperti dulu, karena ya itu tadi kakak sedang masih tetap berjuang gitu ya, masih tetap berjuang. Dimana kakak mau beritahu ya, apa sih depresi itu? Ada yang tahu nggak depresi itu apa? Suatu kondisi mental apa kayak rasa kayak apa, tertekan dan sedih. Tersedih. Terus menerus. Terus menerus. Ada lagi teman-teman yang tahu? Ini kakak ngecek sedikit ya. Ada yang tahu? Ya oke. Jadi intinya banyak orang yang image di Indonesia itu fair aja lah ya, di Indonesia mengimagekan bahwa depresi itu selalu kaitannya seorang itu nggak kuat dengan hidupnya. Ya betul ya, seorang itu nggak kuat dengan hidupnya, makanya dia depresi. Padahal depresi itu ada juga faktor yang lain, adalah faktor genetik, bawaan. Genetik itu nggak langsung dari orang tua kita, bisa jadi dari nenek moyang, kayak gitu kan. Nah itulah yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi ada faktor itu, jadi di otak itu kurang seimbang, namanya listrik. Nah listriknya pas di bagiannya kakak itu terjadi di bagian saraf yang mengatur namanya emosi. Jadi emosinya kakak lebih gampang untuk menangis. Mungkin teman-teman melihat mata kakak seperti tertawa, tapi bisa jadi berapa menit kemudian tiba-tiba itu hal yang mungkin cuma hal sepele itu bisa membuat kakak nangis. Balik lagi yang harus semangat lagi, ketawa, bisa bangkit lagi. Tapi nggak lama nanti ada salah satunya itu. Nah kakak jujur aja sempet down ya teman-teman, ini kesaksian ya jadinya ya, sempet down beberapa saat yang lalu karena kakak udah seneng banget. Aku akan lepas obat karena dosis, jadi kalau minum obat itu nggak boleh langsung hilang. Teman-teman tahu Mas Sanda yang sempat rame, teman-teman sudah nonton YouTube-nya yang klarifikasinya dia? Belum ya? Itu ada loh, coba teman-teman cari tahu, karena bisa jadi itu terjadi nggak ya, mungkin sama saudaraku atau temanku. Coba teman-teman tahu Karin? Ya, Karin, dia juga banyak men-sharingkan tentang mental health. Bahkan yang akunnya dia sekarang dipakai untuk bener ya, dipakai untuk share-share yang berkaitan mental health, tentang sex education, bener ya? Oke, teman-teman tahu loh, kakak jadi tahu banyak ya. Nah, ternyata teman-teman ya, kakak sempat cerita juga waktu itu bahwa kakak menerima lagi namanya anniversary reaction. Jadi 2 tahun setelah mamanya kakak meninggal, kenangan itu kembali lagi. Dan itu membuat episode ya, jadi kalau orang memiliki gangguan di otak atau mental itu ada episodenya ya. Dan ternyata harus kakak hadapi
justru obatnya beberapa saat ini harus nambah. Tapi itu adalah realita kehidupan ya. Oke, kita kembali ke idol nanti. Apa sih Kak maksudnya ya? Nanti ada maksud Kakak menyampaikan hal ini ya. Setiap kita itu dikasih Tuhan kekuatan untuk menerima kuk di kepala di kehidupan kita ya. Kuk itu macam-macam. Apa sih kalau di teman-teman, di eranya teman-teman, permasalahan itu apa? Kalau yang dari teman-teman sering hadapi apa? Quarter life crisis. Quarter itu adalah Ya pokoknya usia-usia 20-an. oh ya, tapi bukan jati diri kan? Yang bisa jadi Salah satunya ya. mungkin kayak yang lainnya udah nikah, udah berteman. Iya. Punya segalanya di sebelum 30. Oke. Ya, benar. Memang di usia itu, karena kakak sudah tidak usia 20 tadi ya. Makanya kakak agak mikir, iya dulu aku umur 20, oh iya benar. Yang lainnya sudah married atau tunangan, kok aku belum tunangan. Atau temanku sudah punya jenjang karir sekian, kok aku belum. Benar ya, bisa membanding-bandingkan, kok temanku bisa kerja atau kuliah lagi, kok aku enggak. Nah, namanya idol itu enggak semuanya sempurna. Kakak mau tanya nih sekarang, bintang film favoritnya teman-teman saat ini siapa? Ayo sebutkan. Oke, masih Korea. Tadi katanya bukan K-pop sejati ya. Oke. Atau Cina pokoknya. Siapa namanya? Sang Zehan sama Jun. Oh iya. Ya, Oke. pokoknya nggak di World of Honor, pokoknya di YouTube ada. Oke. Ya, soalnya ya memang nggak terkenal di Indonesia, cuma kan di YouTube kan banyak. Oke. Teman-teman yang lain, bintang film favorit. Di sini nonton film Indonesia nggak sih teman-teman? Seneng ya? Seneng banget ya? Oke, mungkin eranya beda kali ya, karena beda. Apa yang lagi disenangi teman-teman? Oh, sayap-sayap utul ya. Gitu, sayap patah. Bagus filmnya. Bagus. Nangis nggak pulangnya? Nangis ya. Udah nonton? Belum? Udah nonton? Gak suka nonton gitu. Belum. Itu ceritanya kan tentang polisi yang jaga di Makobrimob ya. Kakak ngikuti yang pembuatnya sih. Itu dari Siregar kan? Ini apa produsnya? Iya. Ya nasionalis katanya. Habis itu dari situ pada mewek-mewek ya, karena kakak sudah mewek ya, itu tantangannya kakak, jadi lebih baik kakak nggak nonton ya, karena kakak tahu ujungnya. Oke, sekarang idola teman-teman selain K-pop tadi ya, selain K-pop apa selain itu? Kayak mungkin pemimpin dunia yang teman-teman kagumi. Pak Jokowi. Terus Sri Mulyani ya. Itu Risma. Siapa lagi? Sudah. Ganjar. Enggak, oh Puan mungkin Puan. Enggak juga ya. Tapi enggak feminis ini ya. Oh ibunya ya. Oke ya, itu tadi. Oh Susi Pujiastuti. Enggak ya, apa Bu Susi yang Oh iya. Susanti ya. Karena kita lagi senang badminton ya. Jadi dinamakan Susi Susanti ya. Nah, seperti tadi ya Agus bilang bahwa kita nggak bisa menuntut semua orang lain itu mengerti diri kita atau menyukai diri kita ya. Dan itu yang terjadi pada idol-idol kita teman-teman ya. Waktu kalau kita masih kenal seseorang atau teman-teman di sini, kita akan melihat pacar kita itu seperti idola kita gitu ya, kayak dia itu yang ada di kepalaku gitu ya. Yang secara tidak sadar ataupun sadar kita menjadikan dia itu idol. Idol itu apa sih? Sesuatu yang dikagumi kan ya. Kalau teman-teman sama pacar itu termasuk mengagumi nggak? Iya kan ya? Dia termasuk idol gitu ya. Oke, kalau akan berikan mau fakta atau yang nggak fakta tentang pernikahan? fakta. Iya, yang gombal-gombal tak? Iya. Ya, karena kok ngomong tentang ini Karyo nggak ada di sini ya. Orang ada di sini ya. Seperti yang email dibilang ya, sama ya, kita sebagai perempuan kayak kakak melihat idol waktu itu pacaran gitu ya. Wah, dia itu adalah perfect ya.
terbaik, dia itu lebih mengerti tentang aku, dia itu lebih segalanya ya. Pokoknya kita mau diberitahu orang tua itu masuk telinga tuh kayaknya kebuntu, ini yang keteban gitu kan. Sama namanya hati itu kayak kalau sudah orang jatuh cinta itu sudah pelok gitu loh. Dibilangi orang tua, ayo cari yang seiman aja. Enggak, itu akan pasti bisa membuat dia itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Ya, teman-teman sadari nggak? Sempat mungkin di sini atau temennya teman-teman ya, karena kok di sini kayaknya nggak ada yang sama nggak seiman kan ya? Nggak ada ya, nggak ada. Aman, ya. Kita diberitahu orang tua, ayo, ya, karena memang di yang lain ya, di yang lain yang bukan Tuhan Yesus, mereka memang sepertinya iya, ayo ya. Tapi nanti pada tujuan akhirnya tetap yang dipinginkan itu adalah kita keluar dari Tuhan Yesus. Coba teman-teman lihat pasangan artis yang menikah dengan beda agama. Ada orang-orang di luar sana yang kayaknya, wah bisa kok beda agama. Gak bisa teman-teman. Kakak beritahu faktanya aja. Kita naik perahu, gak mungkin kita mau naik perahu mana ya, ke mana ya naik perahunya ya. Nah kita tujuannya ke Kalimantan ya. Terus satunya tuh ngajak dalam satu perahu ini, enggak, aku maunya ke Ngepe ya, itu utara dan selatan. Bisa nggak teman-teman nyampe? Nggak bisa, udah pasti itu stuck di perahu ya, cuma maju mundur, ya nggak? Nah, dalam pernikahan ya, wah kayak ini cantik ini ya, suka dandan ya, lihat Kak Christine kan ya, dulu suka dandan, Wendel ya. Padahal kan enggak ya Kak Rio ya, Wendel jadi ini Kak Rio ya. Nah, tapi ternyata saat menikah, apa yang dilakukan oleh Kak Christine hari-harinya? Pakai daster, ya kan? Enggak make up. Nah, jadi apa yang ada di bayangan kita saat awal ya, kita itu yang kita lihat adalah pasti hal yang baik-baiknya aja. Oke, selanjutnya dikatakan di sini bahwa patut diidolakan dalam hidup hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang dapat memberikan kita kedamaian, bukan kesenangan semu. Amin. Ya, itu pasti. Tolong dibacakan Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke ya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, karena Dialah yang memberikan kita kekuatan, Dialah yang memberikan kita ketenangan ya, kata Tuhan, dibalik apapun yang teman-teman sedang doakan. Ya, kita ini kan sudah bahas tentang idol ya teman-teman ya. Dikatakan bahwa cuma Tuhan itu yang memberikan kita kedamaian dan apa ya, kayaknya ada hal yang negatif nggak sih saat teman-teman mengidolakan Tuhan Yesus? Kakak tanya, enggak? Oke, sekarang kalau kakak tanya, apa sih benefitnya, apa sih manfaatnya teman-teman mengidolakan tadi kayak K-pop, terus artis si A, si B gitu. Apa manfaatnya buat teman-teman? Mood booster. Terus? Apa? Motivasi. Apalagi? Ini ada yang K-pop banget nggak? Maksudnya kayak ada K-pop kesini terus ke Jakarta gitu, terus beli tiket. Nggak sampai ya. Kalau zamannya kakak dulu waktu kuliah itu ada temennya kakak, sahabatnya kakak yang suka, dan itu dilakukan teman-teman. Dia irit habis-habisan untuk dia membeli tiket, bahkan tiketnya mahal loh ya. Zaman itu ya sudah jutaan ya setahunnya kakak ya. Belum akomodasi dia tinggal, belum beli yang ya gitu apa? Kayak bom gitu loh. Bom itu bukan yang orang Arab itu ya? Sisa itu bukan ya, jauh ya, dulu sisa. Ya, ya apa? Lexi itu bundar-bundar sekarang. Kayak itu loh, apa army bomb gitu. Oh, ya. Ya enggak ya juga apa ya? Ya, oke ya. Karena memang kalau orang update tentang itu tadi, jadi kita nggak usah perdebatkan gitu ya. Kan ada yang sampai dia rela itu membeli kayak gitu, membeli kayak yang merchandise dia, merchandise resmi. Bahkan dia kartu-kartu apa gitu kan, yang photocard yang resmi itu tanda tangannya juga. Yakin teman-teman ditanda tangani dia langsung? Enggak ya, enggak mesti ya. Kemungkinan
kemungkinan cetak. dicetak ya. Cuma namanya orang ngefans itu nggak tahu gimana caranya untuk bisa mendapatkan. Bahkan saya ada yang tahu itu teman saya lagi, dia rela membeli yang namanya kaos kaki yang sudah dipakai ya oleh K-pop di era kakak dulu ya. Untuk dia beli kaos kakinya ya. Atau teman-teman mungkin ada hal gila lagi yang dilakukan oleh seorang fans kepada idolanya. Menurut saya sih download gambar-gambarnya di internet. Download ya. Itu kayaknya masih jangan gila lah ya, jangan. Kata Deddy Corbuzier nggak boleh ya apa? Schizophrenia kan nggak boleh ngomong gila kan ya. Apalagi yang dilakukan oleh yang sampai garis keras? Itu ngikutin artis idolnya. Sasain. Sasain fans. Apa namanya? Sasain fans. Sasain. Istilahnya saseng nih. Idolnya mana? Nguntuti Oh. Yang ini terus telepon. Oh, berarti kalau di sekarang namanya zamannya kakak tuh namanya paparazzi gitu ya, maksudnya mengikuti Tapi gitu. kalau paparazzi kan cuma nyari berita aja. Jadi kalau yang Ini semua orang. Ya kalau siapapun itu bisa ngikutin gitu loh. Oke ya. Itu yang dilakukan oleh seorang penggemar ya. Bahkan ada teman-teman ada yang ngikuti Hensol nggak? YouTube-nya Hensol. Hensol itu Detektif Korea Romit. ya orang Korea yang modok itu loh. Iya. Dia ceritakan tentang selebgram di Korea yang dia itu bahkan sampai pindah ke tempat tinggal ya, apartemen, karena dia itu dibuntuti terus sama penggemarnya. Jadi kasih kado terus ke depan. Kan kalau apartemen kan depan pintu kan. Beda mungkin sama kelasnya penthouse ya. Penthouse biasanya di bawah ada security yang jaga lobbynya, jadi nggak semua orang bisa akses naik ke apartemen. Tapi apartemen di luar negeri itu kalau teman-teman tahu, dia itu ya sudah terbuka aja, semua orang ya residen, jadi semua orang penduduk yang tempat tinggal di situ gitu, jadi bisa naik turun orang luar teman-teman. Dia mau tinggal apartemen mungkin ya serah ya teman-teman mau atau enggak. Di Gresik juga akan ada ya yang katanya 2019 selesai, ternyata ini 2022 ya mungkin karena kena corona ya, bahan-bahan bangunannya itu ya. Nah itu terjadi teman-teman ya. Bahkan hal yang terjadi di India, artis yang sangat digemari teman-teman tahu, yang dia itu everlasting dicari sama penggemar orang India, Bollywood, Sarukan. Ya itu sampai mereka itu nunggu, dan bukan nunggu yang 1-2 orang loh teman-teman, bisa rombongan nunggu di depan rumahnya. Atau artis Bollywood yang lain ya, orang-orang India yang nari-nari kelihatan apa pusernya, mungkin mau lihat kakak nari kelihatan enggak ya, karena bukan orang India kan ya, dilakukan oleh seorang fans. Nah kakak mau tanya sekarang, kira-kira benefitnya idolnya apa sih teman-teman kalau semakin banyak fans? Duitnya tambah banyak, apalagi popularitasnya semakin banyak, apalagi endorsementnya semakin banyak. Endorsement tertinggi sekarang siapa di Indonesia? Yang tahu? Kalau dulu kan isunya Syahrini itu katanya sekali post berapa ratus juta. Terus kalau nulis mau BA tahu ya, BA ya, brand ambassador ya, ditulis ada artis di atas bio-nya itu BA apa, skincare apa gitu tuh katanya miliar kayak gitu. Tuh kakak mau loh ya teman-teman, mungkin ada yang mau memBA kakak ya. BA ya, bukan BO ya, beda arti ya. Nah, apa yang kita dapatkan itu mohon maaf ya sebatas yang namanya itu tadi kesenangan. Di dalam otak kita namanya zatnya adalah dopamin. Dopamin itu meningkat ya di dalam otak kita, membuat kita suka. Termasuk teman-teman yang suka sama yang namanya nge-game ya, itu akan meninggalkan. Kalau teman-teman tidak bisa mengontrol nge-game atau menyukai sesuatu yang berlebihan, itu sebenarnya di otak kita tuh sama kayak teman-teman mengkonsumsi narkoba. Adiktif ya, nggak separah narkoba, tapi kalau diteruskan itu efeknya bisa ke sana. Cuma waktu tidur kita sebaiknya berapa satu hari? 7-8 jam, belum tidur siangnya kan itu ya, itu masih tidur malam ya. Ya itu ya. Terus habis itu kita pakai yang harusnya 8 jam untuk kita tidur, kita pakai buat main game sampai tidurnya pagi cuma 2 jam.
Nah, itu akan menimbulkan adiktif ya, apa ketergantungan di otaknya teman-teman. Dan dopaminnya itu apakah dia bekerja? Bekerja. Tapi akhirnya zat-zat yang lain yang mendukung itu akhirnya berkurang. Karena cuma dopaminnya doang, cuma ke satu yang kita suka. Itu ya teman-teman ya. Nah, jujur kalau kita fair, kalau kita suka idol tertentu, yang dia punya benefit jauh lebih besar siapa? Idolnya atau fansnya? Ya, idolnya. Idolnya, betul ya kan? Nah, di sini hari kita belajar ya teman-teman. Boleh kok teman-teman menyukai ya, untuk suka ke idol kita termasuk kepada idol kita yang itu ya, lawan jenis kita ya. Tapi saya yakin teman-teman yang saya malam hari ini hadir adalah pribadi yang nggak seperti di luaran sana ya teman-teman ya, yang sekarang mungkin lagi nyanyi-nyanyi ya kan, lagi ke kafe-kafe di mana di Gresik ini semakin banyak yang namanya kafe dengan live music ya. Mungkin habis ini ada yang mau ke kafe live music? Oh, sini. Lu nggak apa-apa dong. Lo kan selesai ibadah boleh terserah. Saya tanya ini menemani siapa sih? Menemani ya. Jadi firman hari ini ya, tentu teman-teman sudah tahu jawabannya. Idolnya kita itu siapa? Tuhan Yesus. Dialah yang cuma dia, Pak. Ya teman-teman ya. Cuma idol itu mungkin teman-teman sini akan membayangkan besok aku kok punya pasangan itu, dia itu adalah pribadi yang memberikan aku kedamaian gitu ya. Kalau aku lagi marah, dia itu bawain aku es batu terus nempelin ke tangan aku gitu kan, aku jadi dingin gitu ya. Bisa jadi ada yang dikasih Tuhan nanti pasangan seperti itu, tapi bisa jadi juga ada yang sebaliknya. Tapi dibalik sebaliknya tadi, setiap orang itu punya yang namanya kelebihan dan kekurangan ya. Seperti dulu kakak mengidolakan Kak mengidolakan Kak Rio gitu, bisa main bass. Pokoknya dulu kakak ya, teman-teman masih ingat gak sih pria idamannya kakak itu apa? Oh beda generasi kayaknya ya. Dulu kakak pernah sharing waktu kita masih di gereja yang lama ya. Yang pertama, oh banyak ya ini ya. Yang pertama adalah pasangan itu bisa main musik jago di atas kakak. Karena main musik itu dalam arti melayani Tuhan ya, dalam melayani Tuhan. Jadi oh nanti aku bisa melayani Tuhan. Dan itu terbukti ya. Itu terbukti dalam arti ada hal yang Tuhan jawab itu masuk dalam kriteria kita. Tapi ada hal yang lain mungkin nggak sesuai sama kriteria saya. Kebalikannya juga, Kak Rio mungkin melihat Kak Kris dulu langsing ya, maksudnya nggak suka kayak gini. Terus ternyata setelah menikah jadi kayak Bono kan, kayak Bono ini ya. Enggak ya teman-teman ya, kita feminis kan ya, kita saling mensupport ya. Oh ya waktu-waktu ya, oke. Nah, apapun yang teman-teman idolakan itu enggak ada yang salah. Tapi satu hal yang pasti teman-teman, bahwa dampak yang dirasakan benefitnya jauh lebih banyak tentu adalah idol kita yang ada di dunia ini. Nah, apa sih jaminan kedamaian yang Tuhan mau berikan? Yuk kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Yuk kita baca ya sama-sama Kolose 3 ayat 15. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah ya. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya ya pembawa damai dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat seseorang menjadi idol, apakah dia tadi seperti yang kakak katakan, apakah dia tidak punya kekurangan? Pasti punya ya. Seperti hari ini mungkin kita melihat Ratu Elizabeth, nah meninggal dunia, dia memerintah berapa tahun teman-teman di Britania Raya? 70 tahun, dengan usia meninggalnya 96. Dan teman-teman tahu suaminya meninggal kapan? 2021. Dia tahu ya, kalian mengikut. Nanti kakak coba ya, kakak share di link, semoga linknya bisa. Jadi itu ada orang Indonesia yang dia itu sangat mengikuti ya. Dan teman-teman sini ada ya suka novel nggak? Novel tentang kerajaan gitu? Tidak ya?
Nggak kurang suka ya. Nanti ya kakak kasih link ya. Itu bagus banget ya. Dia ngulas tentang kerajaan, tentang Gucci ya, tentang tas-tas Gucci, terus tentang Princess Diana kayak gitu-gitu, Queen Diana. Bagus banget. Untuk kita tahu bahwa orang yang kayaknya itu sangat wah di mata kita, dia itu juga punya kelemahan ya. Kalau dikatakan tuh kalau dalam kerajaan itu standar. Jangankan mungkin idol yang teman-teman sukai ya di dunia luar ini ya, di dunia rohani pun sama. Kita mungkin melihat seseorang hamba Tuhan yang sepertinya wah dia charming banget, hamba Tuhan yang karismanya tinggi banget. Tapi ingat teman-teman, setiap orang punya kelemahan. Sebab itu mari kita terus melihat ya, kok ini dalam konteks penggembalaan, dalam pelayanan. Mari kita cari apanya dari hamba Tuhan. Cari apanya? Cari karismanya, cari dia gantengnya. Itu terjadi kan? Terjadi nggak? Apalagi di kota-kota besar ya, seperti Surabaya, Jakarta. Terjadi nggak anak-anak muda itu datang ke gereja karena dia mengagumi pendetanya atau hamba Tuhannya? Salah atau benar menurut teman-teman? Motivasinya salah. Sebenarnya yang kita cari apa teman-teman? Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Karena saat kita melihat hamba Tuhannya sebagai pribadi manusia, mungkin kita akan melihat itu wah banget. Wah dia diberikan Tuhan nikmat sempurna gitu. Tapi ingatlah teman-teman, namanya hamba Tuhan, semuanya manusia. Bahkan Alkitab menulis yang namanya tokoh-tokoh Alkitab, rasul-rasul di Alkitab, Tuhan juga jelaskan di situ. Tuhan juga melihatkan kekurangannya. Dari sini kita akhirnya belajar bahwa semua idola yang kita miliki ini, baik dalam rohani atau yang tidak, itu semua punya kekurangan dan kelebihan. Dengan begitu akhirnya kita tidak kecewa. Karena seperti yang kita mau, kalau teman-teman nggak mau kecewa, mungkinkah kita tidak pernah kecewa? Nggak mungkin. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, sekian. Tuhan Yesus memberkati. Satu wanita yang akan menyimpulkan singkat berapa menit? 1 menit. Ya, silakan teman-teman tunjuk siapa? Siapa yang setuju? Cindy, tepuk tangan. Gimana sharingnya teman-teman malam ini? Asik, banyak berkat, banyak masukan-masukan yang untuk diri kita gitu. Gimana teman-teman? Iya, luar biasa. Puji Tuhan ya teman-teman. Jadi tadi apakah sudah ditunjuk untuk perwakilan satu orang untuk sedikit aja sharing 1 menit, gimana tadi kelompokannya gitu. Dari yang cowok dulu kayaknya, karena dari kita kan ikut yang cewek ya. Jadi kita kayaknya cowok dulu. Boleh salah satu dari teman? Oke, kalau gitu masih ada. Oke, beri tepuk tangan buat masih ada biar berani untuk maju ya. Biar makin pede. Oke, masih ada. Silakan. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan Kak Pugu kepada saya. Jadi untuk rangkuman dan pembahasan materi kali ini adalah ya tetap sama ya seperti minggu kemarin. Jadi masih membahas tentang idol. Jadi seberapa pentingnya idol buat kita, ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Jadi idol itu hanya cuma sekedar kita bisa ambil sisi positifnya ya mungkin ya. Jadi untuk segi prestasi, skill atau apalah. Jadi untuk mungkin ya untuk terlalu totalitas dan gimana ya nggak perlu juga ya. Soalnya ya idol kita misalnya mengidolakan seseorang. Nah, seseorang idol kita itu nggak bakal peduli ya sama kita ya. Walaupun kita tipes sampai mencret ya. Nah, jadi tetap tidak ada fungsinya. Jadi ya kita cuma ambil motivasinya ya. Jadi untuk idol saya Kak Seto ya. Jadi karena menurut saya bisa diambil dari sisi positifnya adalah cara parenting anak dengan baik. Hashtag Kak Seto sayang anak.
ya sudah maksudnya pandangan-pandangan saja ya teman-teman ya, bukan dalam waktu dekat ya. Jadi ya seperti itu saja lah. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan buat Mas Yada. Ini Mas Yada suka sama Kak Seto tuh karena Mas Yada masih merasa menjadi anak-anak atau udah mempersiapkan untuk anak? Oh bukan, karena masih anak-anak ya? Oh ya Tuhan ngawur ya. Oke boleh. Ya lebih persingkat lagi, boleh perwakilan dari perempuan. Boleh beri tepuk tangan untuk Cindy. Kasih buat teman-temanku lah sebelumnya yang udah nyuruh aku tepuk tangan paling banter tadi. Kasih loh. Oh ya makasih juga buat Kak Christine buat firmannya, sangat memberkati aku. Jadi kesimpulannya itu, kan setiap kita pasti punya idola. Terus semua idola kita, mau sekeren apapun dia, mau sehebat apapun dia, mau sepopuler apapun dia, pasti punya kekurangan. Dan mau dia buat kita mood booster atau dia buat kita happy terus juga, dia punya kelemahan, dia juga pasti pernah kecewain kita. Contohnya aja kayak V sama Jenny yang katanya dating, itu juga bikin kita kadang, nggak kita ya, tapi beberapa dari teman-teman yang mungkin fansnya mereka bikin sakit hati gitu ya, bikin patah hati. Jadi nggak selamanya, nggak tahu ya, nggak update. Jadi nanti tak kenalin ya. Jadi mau dia sekeren apapun dia, tetap pasti bisa kecewain kita. Tapi ada satu pribadi, satu idola yang nggak akan pernah kecewain kita, yaitu Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat Cindy ya. Terima kasih untuk Cindy dan Mas Yada untuk kesimpulannya. Doa untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat petang hari ini, buat berkat firman yang telah disampaikan oleh setiap pelayan Tuhan, baik Kak Pugu dan juga Kak Christine. Biar ini semua datang dari Tuhan dan terus memberkati kami. Biar kita semakin mengenal Engkau menjadi pribadi idola kami satu-satunya, yang tidak pernah melepaskan kami, tidak pernah mengecewakan kami. Terlebih Engkau adalah idola kami yang membawa damai untuk hidup kami dan tidak akan pernah menjauhkan kami atau meninggalkan kami seorang sendiri, dengan sendiri ataupun kesepian. Karena Tuhanlah yang menjadi penghibur kami, kekuatan kami. Terima kasih Bapak, biarlah teman-teman pemuda dan pemudi yang malam hari ini hadir terus diteguhkan oleh Tuhan, terus semakin mengenal idola yang sesungguhnya, yaitu hanya bersama dengan Engkau saja. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan ke song leader. Oke, terima kasih Kak Christine untuk doanya. Jadi kami serahkan lagi ya ke Cece Agnes. Oke ya teman-teman, kita mau sama-sama pulang ya, menutup ibadah kita di malam minggu ini ya oleh Kakak Dodi. Silakan. Ya, mari sekali lagi saya undang kita semua untuk kita boleh bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Bahkan kami yakin Tuhan, berkat-Mu boleh nyata atas setiap kami yang hadir saat malam hari ini ya Tuhan. Biarlah melalui setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semua boleh naik dan layak hanya di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang saat malam hari ini kami dengar melalui sesi sharing group, biarlah Tuhan juga memberikan kami berkat ya Tuhan, melalui sharing group yang sudah dipersiapkan si acara dan juga para pembicara ini, biarlah terus menjadi berkat bagi kami, mendewasakan kami, bahkan setiap kami juga terus dituntun ya Tuhan, untuk kami diberikan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, bahkan prinsip-prinsip dasar dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan. Sehingga ke depan setiap kami pemuda-pemudi tempat ini boleh terus tumbuh dewasa dalam iman, dan kami juga terus Tuhan terlebih akan menjadikan Engkau satu-satunya idola dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami yakin, kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi Allah Tuhan kami yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami juga setiap persembahan yang sudah kami berikan saat malam hari ini, kami juga percaya Tuhan, kami yakin semua boleh naik dan naik di hadapan saja, bahkan melalui
benda yang mati ini kami percaya Tuhan juga akan jadikan sarana yang hidup buat persembahan, buat pelayanan tempat ini ya Tuhan. Dan saat malam hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu yang saat malam hari ini juga boleh Tuhan utus atas setiap kami ya Tuhan. Baik ada Bapak Pugu dan Ibu Christine, biarlah Tuhan satu persatu pribadi lepas pribadi ini, Tuhan juga boleh terus memberikan berkat atas hamba-Mu ini. Tuhan juga boleh terus tambah-tambahkan hikmat, sehingga dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, kami yakin dan percaya Tuhan banyak jiwa yang semakin dimenangkan, dan di atas jalannya kami percaya Tuhan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Kami juga berdoa buat setiap rekan-rekan kami yang saat malam hari ini boleh bersehati juga Tuhan untuk melayani di ibadah pemuda ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan talenta atas mereka, sehingga mereka boleh terus belajar Tuhan, memberikan apa yang terbaik dalam dirinya hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan yang terakhir kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan kasih-Mu atas kami ya Tuhan, dan kami percaya bahwa masa depan kami hanya ada dalam tangan-Mu saja. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami juga berlanjut Tuhan untuk sesi ramatama satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan jamah kami, Tuhan pimpin kami, bahkan di jam-jam ibadah selanjutnya kami juga yakin, kami juga percaya Tuhan boleh terus himpunkan setiap kami dalam persekutuan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah saat malam hari ini kita pulang menerima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan membawa kita ke surganya yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas.